Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum pertanyaan-pertanyaan kita jawab, sedikit ulangan pengumuman dan peringatan bahwa acara kita ini bukan ceramah, bukan tabligh akbar, bukan. Ini ta'lim. Termasuk program pokok yang wajib diikuti. Andaikan tidak ta'lim pun, tetapi pertemuan dengan pimpinan wajib diikuti, apalagi ta'lim. Itu terutama saya himbau kepada majelis guru, pengasuh, karyawan. Saya ingatkan sebagai pimpinan, jangan dianggap sepele acara kita. Saya tidak perkenalkan orang main HP ketika saya mengasih pelajaran. Dan guru yang tidak pernah hadir di hari kedatangan Sabtu dalam acara ini, kita sudah dapat garis bawahi guru itu, termasuk karyawan, karena kita sudah punya komitmen untuk mengikuti program apapun yang ada di B-Center selagi program itu baik, apalagi sudah jadi kesepakatan. Karena saya melihat, memperhatikan ada beberapa orang yang tidak hadir dan tidak selalu hadir, atau datang tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Kepada murid lebih-lebih lagi, saya sudah berikan amanah kepada penanggung jawab. Kalau murid tidak hadir, ya panggil dia, nasihati. Kalau tidak, ya panggil orang tuanya. Berarti dia tidak mau ikut belajar di sini. Kemarin kelas 10 sudah dipanggil baik-baik. Ada apa tidak masuk? Alasannya tertidur, buang air. Artinya hanya alasan itu dia tidak hadir, tidak datang. Saya tidak menganggap acara ini lebih kurang penting dibanding dengan belajar di lokal. Artinya tidak kurang penting, lebih penting daripada di lokal menurut saya. Karena isinya pertanyaan kita semua. Walaupun banyak yang tidak aktif bertanya, yang sudah pintar-pintar ini, khusus kelas 9 yang hadir hari ini pertemuan terakhir. Ya. Barangkali antum tidak akan mengikuti lagi pertemuan-pertemuan ini. Ini sekedar mengingatkan kita, dan Abi minta maaf kepada para wali murid, orang tua yang ikut mendengarkan ini, bahwa kami sepakat acara ini acara wajib mingguan. Saya sendiri selalu terburu-buru pulang pagi dari taklim di luar, kadang terlambat pulang, seperti saat ini terlambat sedikit.
Tapi demi acara ini ya saya buru-buru pulang. Jadi jangan biasakan diri terlambat. Karena kita sudah sepakat. Dan anak kami cukup bermain-main ketika belajar. Berkali-kali disampaikan, tidak ada berkahnya. Dan kalian jangan anggap ini ceramah. Kan ada ujiannya. Ya ada ujian ini. Walaupun tidak ada ujiannya misalnya, tapi ini sifatnya kan ilmu yang kita sampaikan. Bukan pidato, bukan orasi isinya berkuar-kuar bagai Nabi ini tidak. Ini jawaban-jawaban pertanyaan. Karena Nabi juga berharap andaikan Nabi tidak di sini lagi. Karena satu lain hal, ini dapat dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi pimpinan setelah ini. Sayangnya pimpinan jarang yang hadir. Entah apa yang sampaikan ini kurang mengena, kurang bagus, atau tidak layak, atau ilmu saya rendah daripada mereka saya tidak tahu. Tapi siapapun yang akan jadi pimpinan setelah ini melanjutkan acara ini, karena acara ini bagus untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama dari Kenneth Debori, kelas 7A. Bori. Pertanyaan Bori. Memang Bori yang bertanya ini. Betul. Apakah orang non-muslim boleh mengunjungi masjid? Lalu apakah orang transgender boleh juga mengunjungi Ka'bah Baitullah? Syukran Nabi. Ya. Ini Bori bertanya ini. Hebat Bori. Silakan duduk. Yang jelas, innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis. Dalam memahami najis ini, ulama-ulama kita berbeda. Apakah najisnya tubuh atau najis i'tiqad? Sehingga mereka tidak pantas, tidak layak untuk masuk Masjidil Haram. Sepakat ulama, walaupun ada juga yang tidak setuju, khusus untuk Masjidil Haram di Makkah, lebih banyak pendapat ulama berdasarkan sekian riwayat menyatakan mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, khusus yang ada di Makkah. Ada beberapa pendapat dalam situasi keadaan tertentu jika disepakati boleh, itu pendapat khusus Masjidil Haram. Sementara masjid-masjid selain Masjidil Haram di Makkah, bahkan ada yang mengatakan selain juga Masjid Madinah, karena Madinah juga namanya haram, tapi tidak sama dengan haram Makkah. Orang-orang sana sering bilang haramain, dua tanah haram. Selain masjid-masjid itu, kalau ada perlunya, ada faedah, ada manfaatnya. Bahkan kalau mereka non-muslim itu ingin mengetahui, dapat informasi bagaimana sebenarnya Islam, atau mereka ingin melihat bagaimana tata cara umat Islam salat. Karena zaman Nabi juga, Nabi menerima kunjungan orang-orang yang non-muslim di Masjid Nabawi. Malah ada yang kencing di Masjid Nabawi. Nah, berdasarkan ini, agak mayoritas ulama memahami orang-orang yang non-muslim
dalam situasi keadaan tertentu, jika ada manfaat faedahnya dan tujuannya baik, dibolehkan berkunjung, melihat masjid. Bahkan dibolehkan di masjid itu adakan ruang khusus tamu, apakah berandanya atau sampingnya, yang tidak di ruang salat, untuk menyambut kedatangan orang yang non-muslim yang ingin mempelajari Islam. Bahkan di negara-negara barat, masjid-masjid itu banyak fungsinya. Sekarang orang-orang yang luar negeri, tokoh-tokoh, intelek-intelek, ilmuwan banyak yang masuk Islam. Setelah mereka melihat, bahkan di Jepang, sekarang di Korea juga, mereka datang ke masjid, melihat masjid. Nah, kalau jawaban Nabi adalah selain berkunjung kepada Masjidil Haram, khususnya yang di Makkah, bahkan kalau boleh masukkan Madinah, masjid itu dalam situasi keadaan maksud tertentu, jika ada faedah manfaatnya dan tidak mendatangkan kemudarat, dibolehkan non-muslim berkunjung ke masjid. Ya, Bori? Nah, ini Bori yang bertanya tidur. Lalu bagaimana dengan transgender? Transgender ini apa ini? Laki-laki atau perempuan yang tidak ingin jadi laki-laki, yang tidak ingin jadi perempuan, perempuan yang tidak ingin jadi perempuan. Dia menganggap dirinya cenderung kepada lawan jenis. Ya, itu yang transgender. Berbeda dengan orang yang punya dua jenis kelamin. Kalau orang yang punya dua jenis kelamin, mereka itu kecenderungannya mana? Kalau dia lebih cenderung dan dinominasi, jika dia perempuan lebih cenderung ke laki-laki, hormonnya lebih kuat hormon laki-laki dan seterusnya, maka dia dihukum laki-laki. Dan bahkan dia boleh melaksanakan operasi. Laki-laki juga begitu. Kalau laki-laki itu dia laki-laki tapi juga punya kelamin wanita, jika kecenderungannya lebih besar kepada wanita, bahkan hormon-hormon di tubuhnya juga lebih mengarah kepada wanita, didominasi oleh wanita, dia hukumnya menjadi hukum wanita dan dia boleh operasi. Kalau seimbang bagaimana? Tergantung. Dia boleh konsultasi kepada ahli. Cuma yang ditanyakan di sini adalah transgender, yang dia perempuan tapi tidak ingin jadi perempuan, itu dia. Ya saja. Dia laki-laki tapi tidak ingin jadi laki-laki, dia ingin jadi perempuan. Ini kesalahan semenjak lahir barangkali, bergaulnya. Makanya Nabi sudah pesan-pesan jauh-jauh hari. Perempuan jangan dibiarkan di lingkungan laki-laki, laki-laki jangan dibiarkan di lingkungan perempuan semenjak kecil, nanti terbawa. Anak laki-laki jangan dibiarkan lama-lama bergaul dengan keluarga-keluarga perempuannya, nanti dia akan berubah perangainya, sifatnya, tingkahnya. Begitu sebaliknya. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Tuan Bori, bagaimana mereka berkunjung ke Baitullah? Kembali kepada hukum asal, kalau dia laki-laki, laki-laki. Jika dia perempuan, perempuan. Karena dia bukan banci. Dia bukan khunsa. Dia laki-laki asli, perempuan asli, boleh. Tapi dia tetap nanti berada di lingkungan di mana dia berada. Dia laki-laki, hukum laki-laki.
Dia salat di saf laki-laki, dia perempuan, ya salat di saf perempuan. Dan dia tidak boleh sebenarnya memakai pakaian lawan jenisnya. Dan dia harus terapi, harus banyak konsentrasi melatih diri. Karena dasarnya dia laki-laki, dasarnya dia perempuan. Haram hukumnya operasi untuk merubah jenis kelamin, karena dia tidak rida, namanya tidak suka. Ini jawaban kepada Bori itu. Non-Muslim boleh masuk masjid di luar Masjidil Haram kalau ada manfaat faedahnya dalam situasi keadaan tertentu, sebab-sebab tertentu, alasan-alasan tertentu, maka boleh. Transgender boleh, berkunjung ke Baitullah boleh, boleh naik haji boleh. Tapi yang penting dia harus, jika dia laki-laki ke perempuan-perempuan, dia laki-laki. Jika dia perempuan ke laki-lakian, dia perempuan. Dia harus berada di kelompoknya, berada dengan kaumnya. Ini yang laki-laki di sini, murid-murid Nabi Center. Makanya kita dilarang memakai pakaian wanita seperti cincin, kalung, subang, atau warna-warna favorit wanita seperti ungu, lila, jambu air. Dilarang, karena laki-laki kalau sudah memakai pakaian lembut-lembut nanti dia mengarah kepada wanita. Itu sudah antisipasi namanya. Karena laki-laki itu rajul, laki-laki itu jantan, bukan enye, bukan manja jok, bukan lemah. Dia harus tegap, dia rijal, kokoh, kuat, teguh. Pantang baginya menangis, pantang baginya mengadu. Dia hadapi. Inilah namanya laki-laki, karena dia penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Maka jadilah kalian ini menjadi jantan, bukan hanya laki-laki, tapi jantan. Kuat, teguh, kokoh, pantang menyerah. Itu yang jantan itu. Nah, yang tidur bangun. Selalu tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, Kevindo Dimasri 10E1. Dari mana Kevindo? Bengkulu. Ucapkan salam sama orang tuanya. Bengkulu, tanya si Kevindo, apa hukumnya menggerutu bila ditimpa suatu musibah? Ini pertanyaannya. Bagus. Terima kasih Kevindo. Silakan duduk. Ini bukan hanya untuk anak, untuk kita juga yang dewasa. Untuk kita guru-guru juga. Apa itu musibah? Musibah kullu ma'adal mu'min, segala sesuatu yang menyebabkan orang mukmin terganggu, tersakiti, tidak senang. Jadi apapun yang menimpa seorang muslim, dia tidak suka, dia tidak senang, karena dia sakit, terganggu, tidak nyaman, namanya musibah. Penat musibah. Digigit nyamuk musibah. Terantuk kaki musibah. Itu musibah. Luka tangan musibah. Tersuk tangan di jarum juga musibah.
Pokoknya segala yang menimpa seorang muslim, dia tidak suka, tidak senang, tersakiti, terganggu, tidak nyaman musibah. Dan musibah itu bukan hanya menimpa fisik, juga psikis kita. Sedih musibah, takut musibah, khawatir musibah, duka lara musibah. Segala musibah-musibah itu terjadi atas izin Allah. Diizinkan terjadi untuk menguji kesabaran, keridaan, keimanan, ketawakalan, keistiqamahan seseorang. Maka musibah itu adalah suatu keharusan, suatu kemestian bagi seorang muslim untuk mengujinya. Kapan kita ditimpa musibah? Bukan mencari-cari musibah, bukan bikin-bikin masalah. Bukan karena kita sengaja lalai dan lengah lalu terjadi. Itu berencana namanya. Sakit musibah. Tapi ada orang yang mencari-cari sakit. Hari hujan lebat, kilat, guruh, guntur, petir. Dia orang main, dia main juga. Dia mencari-cari. Dia penyebabnya. Lalu apabila kita ditimpa musibah, itu namanya ujian. Putri yang duduk mencangkung, perbaiki duduknya. Ya, yang berkacamata. Yang berkacamata kan tidak sendiri itu, banyak kacamata kan. Apabila kita ditimpa musibah, yang harus kita pahami, itu terjadi atas izin Allah. Yang kedua, musibah itu ujian. Apakah kita sabar atau reda? Yang ketiga, musibah itu untuk menghapus dosa, karena ada dosa yang hendak dihapuskan. Setiap seorang muslim ditimpa musibah, tanda ada salah dan dosa yang hendak Allah hapuskan. Sekaligus musibah itu peringatan ada salah. Itu yang harus kita sadari dulu. Musibah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa. Di samping sebagai ujian dan cobaan. Sekaligus untuk melatih kesabaran, keredaan kita. Karena sabar itu harus dilatih. Keridaan itu adanya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, tentang keridaan. Dilatih dengan musibah. Juga musibah untuk menaikkan derajat seseorang, kalau dia sabar dan tabah. Dan terakhir, jangan dianggap musibah itu suatu bencana, suatu petaka. Bahkan terlalu banyak rahmat di balik musibah. Sehingga kedua pula lah satu kata bijak. Ada rahmat di balik musibah. Musibah petanda ada rahmat yang hendak akan kita peroleh. Nah, pertanyaan si Kevin, bagaimana kalau ditimpa musibah kita menggerutu, dongkol, tidak suka? Pada dasarnya apabila kita mengalami atau ditimpa sesuatu, pasti kita tidak senang. Kalau ada orang yang senang ditimpa suatu hal yang jelek, dua saja. Bisa jadi orang ini tidak waras, bisa jadi orang ini imannya sudah sampai kepada tingkat tinggi. Sebab ketika terjadi musibah itu 4 saja orang. Pertama, marah. Terjadi musibah,
Pertama, marah. Kedua, ada orang yang sabar. Yang ketiga, ada pula orang yang ridha. Yang keempat, ada orang yang syukur. Rata-rata kebanyakan orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, ketika musibah terjadi dia marah. Marah terbagi tiga. Marah di hati namanya dongkol. Tidak senang, tidak suka, menggerutu. Marah yang kedua di mulut, mengeluhkan kata-kata kotor. Kata-kata mengupat, mencaci, mencela, musibah. Marah ketiga dalam tindakan, mengempas, membanting, menyepak, menerjang. Atau kita berguling-guling, marah. Banyak orang tipe musibah yang tidak mengerti hakikat musibah, dia melakukan tindakan marah. Yang dikehendaki kepada kita kalau musibah terjadi adalah sabar. Sabar adalah bisa menerima, menahan diri daripada mengerjakan apa yang tidak Allah redai, dan tetap bertahan mengerjakan apa yang Allah redai. Namanya sabar. Karena sabar itu adalah menahan. As-sabru al-habsu. Sabar itu sama dengan namanya, pahit. Jadi inti sabar adalah menahan, tahan, habsu. Tetap menahan diri daripada melakukan apa yang tidak disukai Allah ketika musibah. Dan bertahan terus menghadapi musibah, karena itu ujian. Namanya sabar. Ini sulit. Tingkat ketiga, ridha. Ridha ini senang menerima, tidak sembarang orang. Kenapa orang bisa ridha? Karena dia yakin apa yang terjadi adalah yang terbaik. Ketetapan Allah, keputusan Allah, takdir Allah adalah baik. Walaupun dia tidak mengerti ada apa di balik semua, tapi dia yakin ini ada baiknya. Dia ridha, menerima. Kenapa orang sakit mau disuntik? Kenapa orang sakit mau diimpus cucuk jarum? Kenapa orang sakit mau dioperasi? Karena dia mengerti. Walaupun disuntik, disusuk tangannya, dipasang impus, bahkan dioperasi, karena dia mengerti bahwa ini ada baiknya. Bahkan dibayar lagi, dimakan sekian banyak obat, dilarang kita mengerjakan ini, memakan ini, meminum ini. Kita taati karena kita ridha menerima, karena kita sadar bahwa di balik itu semua ada kesehatan. Begitulah yang namanya ridha. Menerima ketetapan Allah karena kita sadar dan paham di balik semuanya ini pasti ada baiknya. Nah, namanya ridha. Yang keempat, syukur. Syukur ini tidak semua orang memuji Allah dia ketika timpa musibah. Seperti salah seorang perempuan yang kematian anak di zaman Nabi. Atau bagi seorang yang kematian anak, ketika dicabut nyawa anaknya, dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia puji Allah. Ini jarang orang seperti ini. Nah, tanya si Kevin, bagaimana kalau kita mendongkol, menggerutu ketika musibah terjadi? Awal-awalnya ya, tapi cepat diredam. Dongkol itu dengan baca auzubillah. Dan bacalah innalillah. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi. Yakinilah musibah itu tidak jelek, tidak buruk, walaupun lahiriahnya jelek. Karena di balik musibah itu pasti ada sekian banyak hikmah, rahasia, faedah, manfaat untuk kita menimpa musibah. Ya, Kevin? Bagus. Angel, perhatikan Angel. Adli Fadlan. Kelas berapa nih? Kelas 7A. Gani Prata.
Kelas berapa? 7A juga. Gani Prata dari mana? Bukit Tinggi. Oke. Coba salam sama orang tuanya. Oke. Adli? Bukit Tinggi juga. Ada orang tuanya. Coba salam sama orang tuanya. Yang Adli dan Gani pertanyaannya sama. Apa hukumnya kalau ketika salat kita membaca ayat pendek? Itu ke itu saja. Ya. Sama. Ayat pendek yang sama setiap rakaat. Jadi itu ke itu saja. Ayat kontrak ini. Ya silakan duduk Adli dan Gani. Membaca ayat setelah Al-Fatihah hukumnya sunat, tidak termasuk rukun. Ada ayat-ayat dan surah-surah tertentu yang kita disukai untuk membacanya. Bahkan Nabi beliau ketika salat membaca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu di momen-momen tertentu, di saat-saat tertentu, di keadaan-keadaan tertentu. Seperti di witir, beliau yang tidak rakaat beliau membaca misalnya rakaat pertama Sabbihi, rakaat kedua Qul ya al-kafirun, rakaat ketiga Qul Allah. Atau salat sunat fajar, beliau membaca Qul ya al-kafirun rakaat pertama, Qul Allah di rakaat kedua. Atau selesai tawaf juga begitu. Di hari Jumat pagi beliau membaca surat Sajdah rakaat pertama dan surat Ad-Dahar atau Al-Insan di rakaat kedua. Kadang juga beliau baca Al-Ghasyiyah. Di hari raya kadang beliau baca surat Qaf. Jadi ada kalanya beliau menonjolkan ayat dan surat-surat tertentu. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita membaca ayat sembarang dan kemudian ayatnya itu ke itu saja terus? Ada sahabat dulu, setiap rakaat itu yang dibacanya Qul huwallahu ahad. Kebetulan dia imam yang disukai di Masjid Kuba. Dibacanya Qul huwallahu ahad rakaat pertama ketika jadi imam. Kemudian dibacanya surat lain. Rakaat kedua dibacanya Qul huwallahu ahad, setelah itu bacanya surat lain. Seakan-akan Qul huwallahu itu sebagai pembuka. Kemudian ada yang menegur perbuatannya. Jawabannya, kalau kalian suka aku jadi imam, seperti itu ikuti. Tapi kalau tidak masalah. Saya tidak jadi imam. Lalu sahabat-sahabat yang lain datang menemui Rasulullah, mengadukan itu. Kemudian dia dipanggil. Apa alasannya membaca Qul huwallahu ahad? Seakan-akan itu jadi pembuka dari bacaan surah lain. Setelah baca amin, dia baca Qul huwallahu ahad, lalu baca surah lain. Setelah amin begitu seterusnya. Katanya menjawab, saya cinta kepada surat itu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, kecintaanmu kepada surat itu memasukkan kamu ke surga. Ini dalil namanya. Jika seseorang cinta kepada suatu ayat, suatu surat, karena isinya, dia boleh membaca berulang-ulang ayat yang sama. Tapi bukan lantaran malas. Sehingga lantaran malas, ingin cepat, itu saja ayat. Inna ataina, inna ataina. Atau li'ila fi Quraisy. Atau yang paling pendek, kul. Apa faktornya membaca itu ke itu saja? Kalau dia membaca itu ke itu saja lantaran malas, tidak suka panjang-panjang, atau itu yang dapat, berbeda kasusnya dengan orang yang suka membaca surat itu karena mengerti dan paham. Tanyanya, bolehkah kita membaca ayat itu saja? Boleh, tidak salah, tidak berdosa. Cuma nilai yang kita pendapat tentu tidak sama dengan orang yang membaca ayat-ayat surat-surat yang bervariasi. Lalu kenapa kita baca surat atau ayat setelah Fatihah? Mengulang-ulang petunjuk.
Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Sisi habis Al-Fatihah kita baca macam-macam surat, macam ayat untuk mengulang-ulang petunjuk hidup kita, mengingat-ingatkan kepada jamaah. Di situ letaknya jamaah ketika imam membaca surat diam. Menurut sebagian pendapat, imam kalau sudah membaca surat kita diam, kecuali mazhab Syafi'i. Meskipun imam sudah baca surat, tetap dia baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu wajib dibaca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hikmahnya, ayat itu diulang-ulang, surat itu diulang-ulang dengan bervariasi. Tetapi catatannya harus diperhatikan makmum kita. Jangan mentang-mentang kita banyak hafal ayat, lalu panjang-panjang, mentang-mentang kita muda, mentang-mentang suara bagus dipanjang-panjangkan, itu menganiaya orang belakang. Lihat situasi, lihat kondisi. Itu pula hikmahnya sang imam melihat dulu ke belakang. Berbeda dengan sepakat. Tengah malam kita salat nanti bersama-sama. Apa? Mengulang ayat 1 juz, 2 juz. Siapa yang ikut silakan. Tapi kalau imam umum di masjid umum, di tempat yang biasa dihadiri orang banyak, di situ ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang punya hajat, perhatikan jamaah, jangan panjang-panjang dulu. Tapi jangan pula dipilih ayat pendek terus saja. Dan jangan pula ayat itu ke itu saja. Nah, pertanyaan yang dua orang yang bertanya ini, si Adli dan si Gani tanya, boleh ayat itu ke itu saja setiap rakaat? Boleh. Batal salat kita? Tidak. Lalu bagaimana? Tentu nilai yang kita raih, fadilahnya tidak sama dengan orang yang baca ayat dan surat, apalagi ayat yang dibaca, surat itu yang dibaca Nabi. Maka ucapannya boleh, tapi jangan diajar kita membaca ayat gitu-gitu saja, karena kita tidak cinta kepada ayat itu. Berbeda dengan kasusnya orang cinta, suka dengan ayat itu, suka dia isinya, itu lain lagi masalahnya. Ya, Adli, mana Adli? Paham ini? Gani, sudah paham. Okay. Kita cepatkan saja karena acara kita masih ada. Kita cuma sampai 8:4 saja. M. Al-Batrik 7F. Muhammad Al-Batrik dari mana? Padang. Dibungus. Ada orang tuanya? Coba salam orang tua. Ya, oke. Muhammad Al-Batrik ini bapak ibu di rumah, tanyanya, bagaimana cara berwudu di atas kendaraan dan bagaimana menentukan arah kiblat? Itu pertanyaannya. Bagus, silakan duduk. Maksudnya dalam kendaraan ya, bukan di atas kendaraan. Bagi orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, memakai kendaraan umum seperti naik pesawat atau naik bus, seperti kemarin ada yang bertanya, namanya Pak Budi. Dia pulang dari Bogor menuju ke sini, istrinya orang sini. Sopirnya nak mau berhenti karena mengejar target pasca Lebaran kemarin. Nak mau berhenti. Waktu subuh sudah lewat. Berhentinya kira-kira sudah hampir zuhur jam 11. Karena sopirnya ingin mengejar target. Macet panjang. Bagaimana mestinya bertayamum? Berbeda nanti kasusnya kalau kita naik mobil pribadi. Mobil itu bisa kita hentikan di mana saja. Kita bisa salat. Tapi kalau naik bus, bukan milik kita, dan sopirnya kadang-kadang tidak mau kompromi. Ya, Batrik.
Kalau ke Padang tidak perlu ya. Bagaimana ini? Kami yang biasa ke luar negeri, ke Mesir atau ke Yaman, atau Abi biasa berangkat ke Tanah Suci membimbing, itu naik pesawat bisa 8 jam atau 9 jam atau lebih. Kalau ke Malaysia dulu, dari Malaysia ke Arab Saudi bisa 9 jam lebih. Kalau ke Jakarta dulu bisa 9 jam lebih. Tapi kalau dari Padang langsung bisa 7 atau 8 jam. Sementara di pesawat toiletnya sekedar air untuk buang air kecil. Nah, bagaimana nih masalahnya? Kita diizinkan bertayamum. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, air ada tapi sedikit, hanya cukup untuk minum atau untuk dikonsumsi. Kalau kita pakai untuk berwudu, kita tidak bisa mengkonsumsi air. Air itu lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, kita sakit. Sakit yang tidak mungkin kita mempergunakan air untuk mensucikan diri. Yang keempat, airnya terlalu jauh. Waktu sudah hampir habis. Kita belum salat. Diperkirakan kalau kita ke sana mencari air, habis waktu. Karena ada di suatu daerah kadang-kadang yang berkilo-kilo mencari air. Di musim kering di Indonesia, di Jawa Tengah, itu berkilo-kilo mencari air. Air jernih, air putih. Bahkan waduk yang dibikin itu sudah retak-retak di Jawa. Jawa Tengah itu. Termasuk di India, di Afrika, kalau sudah musim kering, mencari itu bukan hanya 1, 2, 3 kilo, bisa berpuluh-puluh kilo. Bahkan suku nomad di Iran, nomaden di Iran, mereka hidup di gunung-gunung, mereka mencari jauh sekali. Nah, lalu bagaimana kondisinya? Air jauh dicari, sementara waktu sudah masuk. Itu boleh juga tayamum. Atau dalam keadaan takut. Contoh, kita sendirian di rumah, belum lagi salat Isya. Kita termasuk orang yang fobi, takut sendirian. Tapi ketika itu kita sendirian. Hari yang 10 malam kita belum salat, nunggu belum juga datang teman atau bapak atau orang tua atau saudara atau keluarga, sendirian di rumah. Jangankan keluar rumah, untuk memegang pintu kamar saja, membukanya takut. Ada orang seperti itu, fobi. Gacha dia. Di luar sangat berani dia kepada teman-temannya, tapi kalau tinggal sendirian dia takut. Jangankan akan keluar ke sumur, untuk memegang handel pintu saja takut. Abi pernah mengalami itu namanya di Tapioca ketika sekolah menengah, tinggal di tepian sungai di daerah terpencil bersama teman-teman, namanya geng Tapioca. Itu kalau sudah pergi teman-teman, tinggal sendirian. Ada teman Nabi yang sangat penakut, dia baga, tapi kalau tinggal sendirian dia takut, tidak berani dia keluar. Di lekang sungai, jalan raya jauh di atas, tempatnya sunyi, tapi itu perumahan untuk anak sekolah. Tidak keluar dia, tidak berani dia beranjak di kasurnya, pipisnya pun ditahannya. Nah, kalau begini keadaannya, ada ketakutan atau ada musuh di halaman atau di seberang sana. Di musim perang kalau kita bergerak keluar bisa ditembak, air tidak ada di rumah juga boleh tayamum. Nah, sekarang tanyanya, kita di atas pesawat, bagaimana tayamum? Tayamum itu kan pakai sa'i dan taibah, atau at-turab lahu gubar.
tanahnya yang mengandung debu. Bahkan ada yang lebih sulit lagi ketika Abi belajar dulu. Tanahnya tanah napar. Apa itu? Tanah tergantung di dinding tebing yang curam. Kenapa? Karena tanah biasa jangan-jangan ada kencing anjing di situ. Kalau tebingnya landai, jangan-jangan anjing bisa ke situ. Tapi kalau tanahnya, tebingnya curam begini, tidak bisa. Napar namanya. Dipersulit. Nah, sekarang kita kasus. Bagaimana di atas kendaraan kita tidak bisa berwudu? Bagaimana cara tayamum? Berwudu tidak bisa. Ada yang ketat bawa tanah katanya. Ketika di musim haji 2007, ada salah seorang kepala sekolah di Bukit Tinggi yang serombongan Nabi dengannya 2007. Ini penting perhatikan. Bangun itu. Bangunkan itu. Ada seorang kepala sekolah musim haji tahun 2007. Kami kloter 18 kalau tidak salah. Ini sudah lahir 2007. Sudah lahir 2007. Tahun berapa lahir? Hah? Dengarkan. Berarti antum belum hidup ya? Dengarkan ceritanya. Kawan ini membawa tanah-tanah ke atas pesawat. Dicarinya plastik es yang panjang. Masukkan tanah situ. Banyak sekali dibagi-bagikannya kepada kami. Tanah yang sudah berdebu. Untuk apa? Untuk tayamum di pesawat. Kenapa? Ya kita kan tidak bisa berwudu di pesawat. Harus tayamum. Di pesawat tidak ada tanah. Kata guru kami harus betul-betul tanah. Dibawanya ke atas tanah. Tiba di pesawat kebingungan dia. Bagaimana cara mengeluarkan tanah? Di mana diletakkan tanah? Tentu saja pramugarinya tidak setuju kalau kita meletakkan tanah-tanah di lantai pesawat, bagaimanapun caranya. Akhirnya tidak terpakai tanah. Lalu bagaimana caranya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa di pesawat itu ada sekian banyak debu. Walaupun bagaimana orang membersihkan debu, tetap ada debu. Ada pemahaman yang mengatakan sa'idan itu adalah sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Namanya sa'idan. Fata'ammamu sa'idan thayyiba. Apapun yang di permukaan bumi ini adalah sa'idan. Kalau kita balik ke situ, maka apapun yang bisa kita tempelkan tangan ke situ, tempelkan ke tangan situ, apa hadirin pesawat, bangku pesawat, di lantai pesawat, atau di mobil. Menurut pemahaman ini, perhatikan al-Batrik. Kalau kita di atas bus umum, anggap saja ada debunya, atau kita bawa tanah kalau mau, silakan. Pertama, baca bismillah. Coba semuanya laki-laki. Laki-laki. Ini laki-laki ini. Coba. Kalau tidak mentangkan tangan, tidak laki-laki. Transgender namanya. Sibori orang ini, transgender. Tangan ini tepukkan ke dinding atau ke lantai. Jangan berolok-olok. Saya tahu ya apa yang berolok-olok. Kemudian tiup. Tiup. Saya bilang jangan berolok-olok. Sapukan ke wajah. Semua laki-laki. Boleh langsung ke tangan.
sampai pergelangan tangan. Coba ulang lagi. Bismillah. Mati antum kalau tepuk sini tangan. Enggak, mati enggak? Sakit. Nah, apa malu-malu? Dah. Ulang lagi, bismillah. Angkat tangan. Bismillah. Angkat tangan bawah. Bisa ke lantai, bisa ke dinding, bisa ke bangku, bus. Angkat tangan. Tiup. Sapukan ke wajah. Boleh langsung ke tangan sampai pergelangan tangan. Cara pertama. Cara kedua, dalam mazhab Syafi'i, cara kedua. Mazhabnya Ustaz Hendra. Oh, ada. Pertama, bismillah. Tepukkan tangan bawah. Tepuk. Oh. Ulang lagi. Tepuk lagi. Ini. Kalau tangannya banyak tanah, kalau Nabi meniup, nafakha fihima, beliau tiup. Cara ketiga, bismillah, tiup. Siapa yang bersiul? Siapa yang bersiul? Jantan sedikit. Angkat tangan. Siapa? Mengaku jantan saja. Tidak habis apa-apakan, cuma mengaku saja. Tidak jantan ini. Di masjid jangan bersiul, ketika belajar jangan bersiul, itu melecehkan pelajaran. Fahim? Fahim tuh? Dah, ulang lagi. Bismillah. Tiup. Sapukan ke wajah. Ulang lagi. Tiup. Sapukan seperti sini. Cara ketiga. Di antara tiga pendapat itu, mana yang lebih kuat dan mendekati kepada yang lebih, ya, kepada yang lebih nyunnah, kata orang sekarang. Cara pertama, hanya satu kali tepukan, hadisnya sahih. Tiup, sapu. Atau cara kedua, dua kali tepukan. Menurut mazhab Syafi'i. Boleh. Apakah nak sampai sini? Berduduk, iya. Sebab dalam bahasa Arab, dalam kitab Bidayah dikatakan yad itu tiga. Dari sini ke sini yad namanya. Yadun. Dari sini ke sini yad. Dari sini ke kuak yad. Maka yang dikatakan yad itu sampai ke kuak pergelangan tangan. Tidak usah sampai sini. Itu beruduk. Cuman tetap ada juga yang menganjurkan sampai ke sini. Ini kita saling menghargai, saling menghormat. Nah, ini agak panjang habis jawab, tanya si Muhammad Batrik tadi. Bagaimana tayamum di atas bus? Begitu caranya. Dinding bus ada, pasti ada debunya. Atau bangku atau di bawah. Bismillah. Sapukan seperti tadi. Lalu bagaimana kita menentukan arah kiblat? Fa inama tuwallu fathamma wajhullah, atau walillahil masyriq wal maghrib. Kiblat itu bagi kita yang tidak kemana-mana, yang mukim, yang normal, kita memang mengarah kiblat. Fawallu wujuhakum syatrah, palingkan wajahmu ke arah kiblat. Itu bagi yang tidak kemana-mana. Tapi bagi orang yang atas pesawat, di atas kendaraan, dia tidak bisa menentukan arah kiblat.
apalagi pesawat atau di atas kapal, maka menghadaplah kemana pesawat menghadap, kendaraan menghadap. Apalagi bus, ke sana menghadap. Jika kita bisa menentukan arah kiblat seperti di atas kapal, maka usahakan menghadap kiblat. Kalau tidak, tidak masalah. Karena ada masyakkahnya, ada kesulitan menentukan kiblat. Faham tum? Faham tum? Ini kelas 9 yang akan pergi jauh ni. Sejauh-jauhnya pergi. Kalau kita kebingungan, tak tahu bagaimana menentukan kiblat di atas mobil, kemana arah mobil? Karena Nabi dulu juga begitu di atas onta. Onta bisa dihentikan. Bila mengarahkan onta bila ke kiblat, kemudian diserahkan onta berjalan. Alat. Tapi jika bisa mobil berhenti, kendaraan bisa berhenti, tunggulah nanti di pemberhentian kita salat. Tapi kalau tidak, salat wajib saja atas pesawat, di atas kendaraan, kemana mengarah. Ya, Muhammad Batrik, telah, bagus. Satu lagi pertanyaan, selesai. Muhammad Rizki Kurniawan, kelas berapa ini? Muhammad Rizki Kurniawan, kelas berapa? 7F, dari mana? Pekanbaru, ada orang tuanya. Coba salam sama orang tua. Bagus. Tanya Muhammad Rizki. Manakah yang paling utama menjadi seorang imam yang hafalannya banyak atau orang yang dituakan? Begitu. Bagus, silakan duduk. Manakah yang lebih utama menjadi imam itu, orang yang hafalannya banyak atau orang tua? Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, bagi orang Arab yang tahu dia bahasa Arab dan mengerti dia apa yang dibacanya, akra'ukum atau akra'uhum. Akra' ini dipahami oleh sebagian ulama yang paling banyak hafal atau yang paling fasih, yang paling menguasai ayat-ayat. Bukan orang tua. Yang kedua, memahami akra' itu yang paling tahu dia apa yang dibacanya, faqih dia, mengerti dia ayat itu. Jadi bukan sekedar hafal, bukan sekedar banyak apa, tapi dia paham mengerti ayat yang dibacanya. Tahu dia kaedah-kaedahnya dan segala macam. Ini pendapat kedua. Dua itu pendapat yang populer, di samping ada pendapat lain. Lalu dalam hadis dikatakan adalah akra'ukum atau akra'uhum. Kemudian yang paling dulu hijrah. Lalu yang tua. Dan seterusnya. Berarti pertanyaannya, mana yang lebih dulu orang tua daripada anak muda? Anak muda banyak hafal, orang tua tidak banyak, tapi dia orang tua hanya dapat ayat-ayat surat-surat tertentu. Mana yang lebih dulu? Kalau di zaman Nabi kesana hari ini. Tapi di kita, karena ini pendapat-pendapat, lebih baik orang tua. Orang tua yang mengerti dengan apa yang dibaca, faqih dia, paham dia. Walaupun dia tidak terlalu banyak hafalannya dibanding anak muda yang banyak hafalan, tapi anak muda tidak tahu apa yang dibacanya. Dan tidak mengerti adab-adab dalam berjamaah, tidak mengerti jadi imam, hanya mengandalkan banyak hafalan. Akhirnya, hafalnya banyak, panjang-panjang, dia tidak mengerti keadaan makmumnya. Lebih baik orang tua.
Antum ini kalau jadi imam nanti perhatikan orang belakang. Kalau salat sendirian, silakan berapa juz maunya. Salat sunat atau salat dengan teman-teman yang setuju dengan kita baca 1 juz ya, silakan. Tapi kalau kita memimpin jamaah kita bukan sahabat Nabi. Jamaah kita bukan orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Jamaah kita adalah orang-orang seperti ini. Panjang betul dia menerawang dia. Tidak tahu dia. Tidak mengerti dia. Untuk apa baca panjang-panjang, orang tidak mengerti, kita yang baca pun tidak mengerti. Maka antum perhatikan siapa jamaahnya. Lihat ke belakang. Oh ini barangkali ayatnya cocok Iza Zulzilat atau Al-Qari'ah saja. Oh ini ayatnya baca surah Baqarah 16 ayat. Lanjutkan nanti menjadi 10 ayat. Sudah. Tanyanya tadi, mana yang lebih utama? Karena ini perbedaan pemahaman. Ada yang lebih mengandalkan hafalan. Meskipun dia muda, hafalannya banyak, itu lebih dulu. Ada yang mengatakan dalam mazhab lain, bukan hafalannya, penguasaannya kepada ayat yang dibaca, pemahamannya kepada yang banyak, dan tahu dia tentang fikih-fikih salat, itu lebih utama. Walaupun ayatnya tidak banyak, tapi dia paham. Dibanding dengan orang yang banyak hafal ayat, tapi dia tidak paham, tidak mengerti hukum-hukum. Apalagi dia muda. Jadi kembali lagi kepada suasananya. Pemahaman pertama adalah yang paling banyak hafal dan paling fasih, meskipun dia muda. Yang kedua mengatakan bukan hanya paling banyak hafal, tapi paling paham dengan apa yang dibacanya. Dua saja. Al-Kindi. Ya, Al-Kindi tadi. Nama siapa? Hah? Rizki. Oh, Rizki ya. Rizki bukan Al-Kindi. Yang paling bagus, di samping dia banyak hafal, dia muda, dia juga mengerti hukum-hukum tentang salat. Ya sudah, itu utama. Maka antum kalau jadi imam nanti jangan sampai tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan salat. Karena banyak abi lihat atau kami lihat, dia hanya mengandalkan hafalan tetapi tidak mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Tidak mengerti dengan situasi jamaah. Tidak mengerti dia selaku imam, hanya mengandalkan banyak hafal, kemudian dia irama bagus, jadinya. Jadi kalau ini jadi imam nanti perhatikan itu. Ya, paham. Barangkali satu lagi kita pilihkan, waktu sudah habis, satu lagi kita pilihkan pertanyaannya. Ada sekian pertanyaan tinggal. Apa perbedaan fasik, munafik, kafir, tahajud berjamaah, menegur kawan yang salah, melawan kepada orang tua? Melawan kepada orang tua ini. Yang bertanya Raisha Humaira 7L, perempuan. Kalau mau berdiri silakan, kalau tidak masalah. Mau berdiri atau tidak? Boleh. Tidak pun boleh. Karena malu. Oke. Raisha Humaira 7L. Dari mana ini Raisha? Bisa dibantu? Dari mana? Oh, ada dia. Dari mana Raisha? Silakan Ustaz Teguh. Spanyol? Dari mana Raisha? Banto. Baso. Oh, Baso. Raisha Humaira dari Baso 7L. Ya, coba salam sama orang tuanya Raisha. Oke. Tanya Raisha, apa hukumnya melawan kepada orang tua tetapi dalam hati saja? Dongkol namanya ya. Silakan duduk Raisha. Ini pertanyaan terakhir. Kita penggal, masih ada 4 tanya lagi, yang terakhir saja. Melihat waktu. Kita sudah tahu dan sudah belajar bagaimana hukum durhaka
melawan, menentang, tidak taat, tidak patuh kepada orang tua. Sudah tahu kita. Bahkan semenjak SD sudah belajar. Ini perhatikan. Semenjak SD pun sudah belajar. Ketika di DDS pun sudah belajar. Bahkan ada yang ceramahnya. Namanya uququl walidain. Lawannya birrul walidain. Uquq durhaka, membangkang, menentang orang tua. Bahkan kita juga tahu bahwa mendecis pun, mengatakan pun tidak boleh kita kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff. Sudah tahu. Tidak ada manusia yang paling ditaati, yang paling dipatuhi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan orang tua. Ibu atau bapa. Jangan dipilah-pilah. Mentang ibumu saja yang ditaati, bapak anda. Bisa diperhatikan? Bisa? Putri bisa diperhatikan? Bisa. Tanyanya, bagaimana kalau kita dongkol dalam hati? Dongkol dalam hati lah. Kalau di mulut tidak dongkol namanya. Kalau orang tua kita menyuruh kepada hal-hal yang tidak baik, kita tidak perlu taat. Menyuruh kita berbuat maksiat, la ta'ata, tidak ada ketaatan dalam buat maksiat. Atau ada hal-hal tertentu yang orang tua kita tidak mengerti, tidak paham, lalu dipaksanya kita ke situ. Kita tidak setuju, kita tidak suka. Tetap kita jangan membantah, menentang. Jangan katakan ibu tidak tahu ya. Jangan. Nah sekarang bagaimana kalau dongkol? Dongkol kan suatu perasaan di hati kita yang kita marah tersembunyi. Selagi masih di hati, dongkol di hati, tidak setuju di hati, tidak suka di hati, jangan letupkan keluar. Tahu letup kan? Jangan bunyikan keluar kedongkolan kita. Jangan nampakkan di wajah. Kenapa? Nanti orang tuanya sedih. Karena tidak semua yang disuruh, yang diperintah oleh orang tua kita setuju. Ada kalanya orang tua tidak tahu, tidak sampai ilmunya. Lalu orang tua melarang kita atau menyuruh kita tidak setuju. Tidak setuju biasa saja. Tidak setuju biasa. Tapi jangan nampakkan ketidaksetujuan kita dalam bentuk menggerutu, mengerupak, mendebat, membantah. Simpan di hati, tidak setuju. Tetap kita hormati, kita berkata baik. Yang penting fala tuti'huma, jangan taati. Jawab dengan bagus-bagus. Jangan keluarkan kata-kata mencaci memaki. Bolehkah kita menyimpan dongkol? Jangan simpan dongkol. Kalau dapat, hilangkan. Hilangkan dengan melindungi diri kepada Allah daripada hal-hal seperti itu. Ini kebanyakan ini kita yang laki-laki menghargai, menghormati, memuliakan orang tua kita yang sudah habis-habisan menyekolahkan kita. Jangan bikin sedih, jangan bikin susah. Jangan bikin orang tua kita tidak tidur, resah, payah dia memikirkan kita. Ini secara tidak langsung kita sudah menyiksa orang tua. Nah akhirnya kita jawab saja. Dongkol yang melintas di hati kita kepada orang tua karena tidak setuju, kesal atau marah, jangan disimpan, cepat punahkan, dan jangan lahirkan dalam bentuk ucapan. Ya Raisa? Oke, Gus. Sekian karena hari sudah jam 8.30 yang tidak mungkin kita lanjutkan.
khusus karena ini hari terakhir kelas 9. Mana putra ke-9 ini? Ini putra ke-9. Mana lagi? Itu juga ke-9. Nah, yang pakai batik. Oke, perhatikan. Yang putra. Juga yang 78. Kita pakai waktu 5 menit Pak Lozadi. Ibu Ade, Ibu Elvi, kita pakai waktu sebentar. Untuk Ustaz Henriko, Ustaz Zaki juga kita pakai, kita ada Ustaz Bahran. 5 menit. Karena murid-murid kelas 9 hari ini ujian terakhir, sekaligus mereka sudah berencana dan bertekad hari ini pulang. Dan barangkali ini juga pertemuan kita secara resmi hari ini. Maka yang bisa Abi dan guru-guru sampaikan nasihat cuma. Pertama, Abi ulang yang lampau. Berangkatlah, pergilah meninggalkan kampus kita ini, tapi jangan tinggalkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Bisa dipahami? Senang hati kami melepas. Bangga kami melepas antum karena sudah selesai di sini. Lebih khusus bagi yang tidak akan menyambung di sini dan bertekad untuk tidak di sini. Kami lepas dengan doa kepada Allah agar antum di sekolah lain, di tempat yang lain, lebih sukses, lebih berhasil. Jangan bawa ke tempat lain perangai-perangai buruk, kebiasaan buruk. Karena memang kita di sini tidak ada mengajarkan yang buruk. Belum pernah kami mengajarkan yang jelek. Kecuali antum yang 5 yang jelek. Saya bicara kepada anda, coba perhatikan. Yang kedua, bawalah nama baik kita, karena kita ada baiknya di luar. Jangan sampai orang mengatakan, oh ini anak Abi Center, patutlah begini perangainya. Kami tidak ada mengajarkan perangai-perangai yang jahat. Tidak ada. Dan kami rasanya tidak ada berbuat jahat. Untuk itu jangan bawa ke tempat lain, ke sekolah lain, ke madrasah lain, ke pondok lain yang jahat-jahatnya. Nanti orang bilang, ini yang kalian dapat di Abi Center. Bagi orang benci nanti begitu bilang. Makanya Abi pesan, kalau ada yang jelek, tinggalkan yang jeleknya, bawa yang baiknya. Dan antum jangan meninggalkan yang jelek, tinggalkan yang baik. Berangkatlah kemana cita-cita tekad antum untuk sekolah, untuk menyambung. Kami doakan supaya jauh lebih baik daripada kita di sini. Amin. Yang ketiga, jika ada selama di sini guru-guru kita, bapak ibu kita, pengasuh-pengasuh kita, yang bisa jadi dia jengkel, kesal, atau keluar kata hardikan, bentakan, sebetulnya kita kurang memahami sebenarnya. Karena sebanyak ini orang, Abi juga merasakan. Abi dulu bersaudara 9 orang, 7 laki-laki, 2 orang perempuan.
7 laki-laki, 1 sampai nomor 6 laki-laki. 1 sampai nomor 6 laki-laki. Itu membuat orang tua tensi, darah tinggi, keras suaranya, karena laki-laki. Bahkan ada orang yang hanya 3 anak laki-lakinya sudah punyeng dia menghadapinya. Karena laki-laki itu adalah orang yang suka bergerak, aktif. Termasuk susah diatur, susah ditunjuk, diajari. Setiap abi lewat di sini tahu, lewat dengan mobil, dengan Umi, apa kerja? Tahu? Pilih sampah, pungut sampah, ambil sampah. Setiap lewat. Itu saja nyinyir kami menyuruh, tetap terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Belum lagi yang lain. Ya kadang membuat guru kita, pengasuh kita dongkol. Merubah kebiasaan buang sampah saja susah. Sehingga setiap lewat ditegur lagi, ditegur lagi. Kadang sengaja menyuruhkan sampah di bunga. Kalau kemarin dipanggil Ustaz J, ada sengaja membuang sendal ke atas masjid sana. Berulang, ketawa-ketawa. Apakah kami yang mengajarkan? Tidak. Tapi itulah laki-laki yang kadang terhardik, terbentak. Bukan kami berencana. Karena sudah kadang-kadang tiba pula saatnya penuh perasaan, tidak bisa lagi melihat sebanyak ini. Maka itu kalau ada yang menghadik, membentak, agak keras suara guru-guru kita, pengasuh-pengasuh kita, bukan sengaja. Situasinya, keadaannya yang seperti itu. Bisa dipahami? Khas-9 bisa dipahami? Karena orang tua kita saja sebagiannya, ada yang tidak bisa melihat anaknya di rumah. Tidak usah lama-lama anak kami libur di rumah. Kalau sudah libur itu di rumah, punyang kami katanya. Iya Pak Lazari, mengaku ke Pak Lazari, punyang kami. Baru saja sampai di rumah, motor dipegangnya, malam pulang katanya. Biarlah di pondok daripada di sini. Berarti kami yang akan kami yang mengalami itu lagi. Jadi wajar-wajar saja. Karena kami juga manusia, terkadang ada perasaan jenuh dan bosan, penat dan lelah menghadapi semua. Itu yang ketiga. Jika itu antum simpan di hati, antum pendam, menjadi dendam, tidak baik. Guru jangan didendami. Apalagi orang yang siang malam dengan kita, jangan didendami. Karena bagaimanapun baik mereka terlalu banyak dibanding dengan jelek mereka. Kalau ada jeleknya. Termasuk HP-nya dirampas. Karena memang kita sejak semula memang tidak izinkan HP. Termasuk yang dilarang merokok sampai dikeluarkan dari sini. Ya memang semula kita tidak izinkan merokok, tidak disuruh merokok. Termasuk yang loncat pagar, tidak ada kami mengajarkan loncat pagar. Bahkan di dinding sekeliling. Sekarang sudah dikasih pula atap supaya jangan loncat. Tapi yang meloncat juga tidak ada kami mengajar. Ditangkap oleh masyarakat, ya bagaimana lagi? Tidak ada kurikulum kami. Tidak ada data pelajaran meloncat pagar. Tidak ada dalam pelajaran cara melempar-lemparkan sendal ke atas masjid, ke atas bangunan. Tidak ada dalam pelajaran ambil, buka lemari teman. Tidak ada pelajaran. Tidak ada pelajaran itu. Tidak ada nilainya. Lalu ada di antara guru kita yang marah dia. Wajar, dia marah pada tempatnya. Jangan dipendam, jangan disimpan. Sekaligus melalui media ini kepada orang tua-tua kita. Jangan cepat-cepat menyalahkan guru. Guru, anak kita sudah diasuh oleh guru-guru. Pengasuh-pengasuh kita siang malam di sini. Jangan yang jelek-jelek terus yang dipaparkan. Jangan pengaduan anak terima semua. Kami juga manusia. Menghadapi anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak. Menyaksikan setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu perangainya anak-anak. Tapi kadang-kadang kami terlalu banyak disalahan. Bahkan ada yang dilaporkan kami ini. Sungguh tidak berkah ilmu yang semikian kita. Anak kita dia suh orang lain, dia ajar orang lain.
diperhatikan setiap hari, segala macam. Lalu pengasuh kita disalahkan dan dilaporkan, ini sudah nak berkah itu. Ya, tunggu sebentar. Ini program Bu Amin ya. Dan terakhir, kelas 9 karena tidak ada perpisahan. Perpisahan itu kami anggap adalah ketika kelas 12. Maka tidak ada kata-kata perpisahan untuk antum. Ya ada, cuma kami lepas. Perpisahan tidak ada untuk kelas 9. Ya ada, kami melepas kepergiannya, pulang kampung untuk melanjutkan di tempat lain yang mau melanjutkan tempat lain. Kami lepas dengan iringan doa, semoga antum di tempat di mana menyambung menjadi anak yang terbaik. Amin. Bisa sukses meraih harapan dan cita-citanya. Amin. Bagaimanapun antum selama 3 tahun di sini banyak kenang-kenangan yang tak bisa dilupakan. Bawalah kenang-kenangan yang baik di tempatnya baru. Amin. Sampaikan membaca amin itu bukan olok-olok. Bukan. Amin itu maknanya ya Allah kabulkanlah. Allah mastajib. Kalau olok-olok kita justru tidak makbul doa kita. Perhatikan itu. Kami serius berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Diulang, tidak ada perpisahan. Yang ada cuma melepaskan keberangkatan dan kepergian. Di mana antum yang merasa itu lebih baik di sana, silahkan berangkat, pergilah. Bawalah barang-barang kita, barang orang lain jangan dibawa. Bertanggung jawablah apa yang telah dirusakkan, apa yang telah dipakai, karena itu nanti akan dipakai oleh orang lain. Beranilah bertanggung jawab. Mematahkan berani, kenapa kita tak mau memperbaiki? Jadi barang-barang yang telah dirusak, lemarinya, dipannya, kamar-kamarnya, bertekadlah memperbaiki. Kalau tidak, berarti antum telah meninggalkan catatan tidak baik bagi kami semua. Atas nama seluruh keluarga besar Abi Center, Abi mewakili. Abi ulang. Atas nama keluarga Abi Center, Abi mewakili. Barangkali sama perasaan kita semua. Maaf kami ucapkan kepada antum kelas 9 sepanjang apa yang kami hadapi dengan antum di sini selama 3 tahun kurang. Sampaikan salam maaf kami kepada orang tua antum. Yang rencana hari ini orang tua datang, tapi tidak datang kepada orang tua sudah sangat payah kami bagaimana datang hari ini. Padahal anaknya sudah disimpan di sini 3 tahun kurang. Untuk itu atas nama keluarga Abi besar, keluarga Abi Center, keluarga besar, pimpinan, guru-guru, para pengasuh, para karyawan, para pegawai, dan para murid-murid kelas 8, kelas 7 dan kelas 8, termasuk kelas 10 dan 11, mengucapkan selamat jalan, mohon maaf, lahir dan batin, selamat sampai tujuan, tercapai dan diperoleh dapat dari cita-cita yang antum idam-idamkan. Amin. Sekian, nanti habis zuhur ya. Habis zuhur ada lagi acara untuk kelas 9. Pesan Nabi yang terakhir itu, tinggalkan dalam keadaan baik. Karena antum kesini dulu, lokasi kita baik, tempat kita baik, maka tinggalkanlah kembali dalam keadaan baik. Sekian harapan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.